Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kitab Hakim-Hakim, kristalisasi. Dan ini kita sambungan karena kita sudah masuk kepada Hakim Gideon ini. Ini sambungannya mengenai akhir kehidupan Gideon. Jadi kita tahu Gideon ini seorang yang dipakai Tuhan pada waktu itu Israel ditindas oleh Midian. Dan Gideon ini ada unik hal yang kita mau pelajari tentang pribadinya. Gideon ini seorang yang kalau kita membaca begini ya, dia seorang yang terlalu memandang kepada dirinya. Ya, kita lihat dalam persiapan Gideon sebelum dia dipakai Tuhan, dia itu ketika Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Dia langsung melihat kepada dirinya bahwa dia dari paling muda, suku Manasye yang terkecil dan sebagainya, kaumnya juga. Sehingga dia meminta tanda juga, yang gak gampang percaya. Memang biasa orang yang melihat kepada dirinya itu tidak mudah dia bisa percaya orang, ya. Jadi kalau orang lihat kepada dirinya ada dua kemungkinan. Kalau dia lihat dirinya itu kelebihannya, dia jadi sombong. Kalau dia melihat dirinya, dia melihat kekurangannya, jadi minder. Jadi tidak ada yang baik kalau orang melihat kepada diri. Karena perintah Tuhan jelas. Supaya kita memandang kepada Yesus dalam perjuangan kita, ya. Jangan sampai kita memandang diri sehingga kesadaran diri kita jadi lebih besar, ya. Sementara kita harus belajar terus hidup memandang Kristus, memandang Tuhan, dan kesadaran Kristus itu menjadi mempengaruhi seluruh kehidupan kita dan tindakan kita. Nah, Gideon ini ada seperti masalah dia di situ, ya. Memang dia akhirnya selesai, ya, dalam arti dia sudah sampai kepada mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan, menamainya Tuhan itu keselamatan. Setelah dia membuat meminta tanda percobaan lah, katakan begitu, dengan bulu binatang itu, ya. Nah, ini di akhir kehidupannya, tapi kemudian dia berperang, ya, dan membebaskan Israel dari perbudakan Midian, ya. Jadi, tapi di akhir hidupnya, udah kita baca, ya, Gideon punya anak laki-laki 70 karena banyak istrinya. Ada satu anak yang berasal dari gundiknya di kota Sikem itu, dan namanya Abimelek anaknya ini. Dan kemudian setelah Gideon mati, ya, ini anaknya ini, si Abimelek ini, dia bicara sama, ini kan ibunya Abimelek ini, gundiknya Gideon ini orang Sikem. Jadi Abimelek ini bicaralah, gimana? Mana yang penting? 70 orang memerintah atau satu orang memerintah? Ingat, ya, aku ini pun saudaramu. Akhirnya orang-orang di kota Sikem sepakat untuk mengangkat Abimelek ini menjadi raja, ya. Kemudian Abimelek, melakukan tindakan, warga Sikem itu mendukung, kasih uang, kasih perak itu dari kuil berhala mereka, dan Abimelek bayar itu kepada orang-orang nekat, petualang-petualang, dan datang ke Ofra, itu tempat di mana si Gideon tinggal. Udah mati dia waktu itu, kan. Dia bunuhlah 70 orang anak Gideon kandung itu di atas satu batu. Kemudian ada anaknya satu yang katanya melarikan diri, Yotam, berarti sebenarnya bukan 70, ya. Yotam anaknya. Nah, Yotam inilah memberikan suatu, katakan seperti kutuk dibilang Alkitab ini. Sebenarnya itu seperti satu cerita yang menantang, ya, kepada warga Sikem. Kalau memang kau setia kepada Gideon dan kepada keturunannya, silakan kau bersukacita dengan Abimelek. Tapi kalau tidak, biarlah Abimelek menghancurkan kau, dan kau juga menghancurkan Abimelek. Kira-kira begitu, ya. Kemudian kita tahu ceritanya bahwa 3 tahun kemudian, ya, tentu Tuhan yang merancang ini untuk membalas perbuatan Abimelek itu, ya. Dan akhirnya warga kota Sikem gak setia. Kemudian berperanglah Abimelek dengan orang-orangnya yang berperang dengan Sikem, kota Sikem. Ya, saling menghancurkanlah mereka itu, ya. Dan akhirnya Abimelek mati karena dilempar ada perempuan menjatuhkan
batu kilangan besar itu memecahkan kepala si Abimelek. Yang menjadi tema kita hari ini, kita sedang mau merenungkan ini. Akhir hidup seorang katakanlah pelayan Tuhan, seorang dipakai Tuhan lah ya. Mengapa mengerikan sekali ya? Enggak cuma Abimelek, sebenarnya banyak ya. Misalnya Saul. Itu pun udah pertama dia memerintah, Raja Saul ini 40 tahun, 2 tahun pertama bagus sekali dia melakukan serangan-serangan membebaskan Israel. Tapi kemudian dia iri kepada Daud dan akhirnya dia tidak mendengarlah suara Tuhan ketika Samuel memberikan nasihat untuk tunggu dulu di sini, jangan dulu bertindak sebelum aku datang ya. Saul gagal itu ya, dan dia akhirnya matinya pun bunuh diri, anak-anaknya juga gitu ya. Kemudian kita lihat juga Jerobeam bin Nebat. Itu Jerobeam itu setelah Daud punya anak Salomo punya anak Rehabeam. Disinilah di zaman Rehabeam dan Jerobeam inilah pecah kerajaan Israel. Rehabeam itu pimpin yang hanya 2 suku, Yehuda Benyamin, yang ini 10 suku, Jerobeam. Diberikan nasihat, diberikan janji itu kepada Jerobeam bin Nebat. Engkau akan seperti Daud, itu janjinya kalau sudah baca itu di kitab Raja-Raja. Tapi ternyata Jerobeam itu menyembah berhala dan hidupnya pun hancur. Bahkan selalu kalau orang Israel berdosa, dibilanglah itu dosa Jerobeam bin Nebat. Ya. Jadi akhir hidup seseorang ini yang kita akan renungkan mengapa demikian. Sementara kalau kita bandingkan Paulus di dalam 2 Timotius itu di suratnya yang terakhir, dia bilang aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang tersedia bagiku mahkota. Ya, tentu Yesus juga ketika di kayu salib it is finished ya. Nah, mari kita melihatlah ya. Saya melihat kekeliruan katakanlah Gideon ini terjadi ketika Israel datang ya kepada Gideon setelah Gideon membebaskan orang Israel dari tangan Midian. Ini datanglah orang Israel kepada Gideon. Kalau kita lihat baca di pasal Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 ya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Ini alasannya, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Tapi Gideon menjawabnya begini, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Nah, ini ada banyak komentar-komentar saya baca itu ya. Komentar itu, dia mengatakan jawaban Gideon itu betul. Karena memang biarlah Tuhan ya, teokrasi gitu. Biar Tuhan yang pimpin langsung Israel. Dia membandingkannya dengan Saul itu. Waktu itu Israel minta raja, tapi kalau saya melihatnya lain. Saya melihat begini, alasannya dulu ya. Israel ketika minta sama Gideon, biarlah engkau memerintah kami, itu karena engkau telah dipakai Tuhan untuk membebaskan kami dari tangan Midian. Tapi di zaman Saul konteksnya itu Israel minta raja karena dia ingin seperti bangsa-bangsa lain. Ya, beda tuh. Dia ingin seperti bangsa-bangsa lain dan dia minta raja. Nah, itu menurut Alkitab bilang itu dosa besar. Engkau mau menjadi sama dengan bangsa-bangsa lain. Ini Alkitab di sini nggak bilang bahwa Israel berdosa ketika dia minta sama Gideon biar engkau menjadi raja. Itu dari sudut Israel ya. Kemudian dari sisi Gideon sendiri, pandangan saya ini saya melihat memang Gideon seharusnya menerima tanggung jawab berikut ini. Dalam arti dia selain dia melaksanakan tanggung jawab itu, dia juga diproses lah satu karakter dalam dirinya yang katakanlah terlalu memandang kepada diri gitu ya. Jadi dia gini, akibat dia memang menolak, dia bikin di situ tolong dulu kumpulkan dulu aku nggak mau jadi raja, tapi kumpulin dulu emas anting-anting semuanya itu. Karena mereka kata musuh-musuh itu orang anti-anting orang Ismail suka pakai begitu mereka. Kumpulin, terus Gideon bikin
dari emas itu kain juga diminta, udah gitu dia bikin apa? Baju efod. Efod itu baju yang dipakai imam-imam. Nah, baju ini ternyata Israel itu berlaku serong katanya, menyembah efod itu. Dikatakan Alkitab bilang, inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Kenapa ya Gideon kok bikin baju efod itu dan menolak untuk melayani Israel lagi sebagai raja? Ya dalam raja ini pengertiannya juga bukan memerintah, ini bukan seperti zaman raja-raja Saul, Daud, dan bukan begitu. Raja di sini ya penyelamat lah, dalam arti apa? Kayak Sopetim itu penyelamat, pembebas ya. Kayak begitu, memerintah, memerintah sebagai hakim, ya. Nah, kalau saya merenung-renung ini mirip dengan Absalom. Absalom juga ada jiwa apanya gitu ya, pemberontak juga ada. Dia membuat tugu peringatan. Dia ingin gimana ya? Ini orang yang psikolog lebih ngerti kali ya. Kalau orang yang punya sifat terlalu memandang kepada diri, pertama dia barangkali tidak mudah percaya orang, tapi dia juga ingin mendapatkan suatu kemuliaan gitu, ingin diingat orang gitu loh. Ya. Ini Gideon ini bikin effort. Ya untuk apa kalau bukan untuk suatu peringatan bagi dirinya? Absalom juga bikin tugu peringatan ya. Buat apa? Kecuali dia ingin orang lain ingat dia. Sebenarnya nggak salah diingat orang. Asal orang mengingatnya karena ya ministrinya, karena pelayanannya, karena jasanya dan sebagainya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Saya yakin dalam dunia kekristenan selalu ingat itu yang namanya Watchmeni. Karena kenapa? Bukan karena Watchmeni bikin monumen atau ya bikin gedung yang besar. Bukan itu, karena jasanya Watchmeni dalam melayani itu yang atau teladannya atau karakternya tuh banyak sekali yang bisa dicontoh ya. Sehingga dia akan selalu diingat oleh banyak. Saya yakin dia akan selalu diingat ya bagi orang-orang yang merindukan Tuhan, pasti ketemu Watchmeni itu tulisannya ya. Saya juga membaca itu, tulisannya selalu dapat berkat. Nah, jadi Gideon ini ada sesuatu karakter, ada kekurangan lah katakan begitu. Sehingga ketika dia menolak permintaan Israel untuk dia memerintah, dan bahkan ketika dia membuat baju efod, disitulah kalau saya bilangnya blunder lah, kalau bisa dibilang. Blunder Gideon di akhir kehidupannya itu. Ya. Sehingga akhirnya dia, dikata Alkitab bilang pun di sini, inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Sehingga akhirnya ketika Gideon mati, bukannya orang Israel mengingat efod itu, malah menyembah efod itu. Dan akibatnya melalui Abimelek itu terjadilah malapetaka yang mengerikan sekali. Mari kita aplikasikan sekarang ke dalam kehidupan kita lah ya. Karena nggak ada seorang pun yang ingin mengakhiri hidupnya dengan cara seperti baik Gideon atau barangkali Saul dan Jerobeam. Ya, nggak ada yang mau begitu ya. Semua orang selalu merencanakan yang baik. Anak kecil ditanya cita-citamu apa? Pasti dia menyebut yang baik di masa depan. Tapi mari kita belajar dulu. Mulai dulu kita lihat bagaimana membandingkan dulu bagaimana Paulus dengan Yesus itu. Sama-sama menggunakan istilah dari kata kerja teleo itu artinya finish atau fulfill atau accomplish atau end, mencapai akhirnya semua. Jadi tapi bedanya ada. Yesus menggunakan istilah tetelestai di situ. Tetelestai tetap berasal dari kata kerja teleo yang artinya end, finish, complete dan sebagainya itu. Tapi Paulus menggunakan, Alkitab menyebut di sini teteleka. Ini ada bedanya. Kalau tetelestai kita minta bantuan dulu lah dari seorang ahli bahasa ini ya, Derek Prince itu ya. Dia bilang tetelestai itu adalah terjemahan yang paling tepat, bukan it is finished. Tapi completely complete, perfectly perfect. Artinya selesainya ya,
sempurna sempurnanya. Lain dengan istilah Paulus ini. Mengapa demikian? Nah, mari kita melihat dulu. Ya, kalau Yesus tentu dia tidak pernah gagal dalam mengikuti pimpinan roh dalam kehidupannya. Apapun dia dalam dia nggak berdosa kan, sehingga dia sempurna lah ya. Tapi kalau Paulus tidak begitu. Di akhir kehidupannya, ketika dia mau bergerak jalan dia ke Yerusalem, di situ Lukas mencatat di Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus berbicara kepada murid-murid, memberikan bisikan supaya nasihatin Paulus jangan ke Yerusalem. Karena kondisi pada waktu itu ya ada menurut hikmat roh, janganlah pokoknya ke sana. Tapi Paulus sekarang begitu dia semangatnya, dia barangkali ingin mati martir di Yerusalem, dia tetap berkeras dan tidak mendengar bisikan roh yang datang melalui murid-muridnya itu. Murid-murid lah ya, bukan murid-muridnya. Nah, akibatnya ya sebenarnya Paulus tidak mati di Yerusalem. Makanya dia dipenjara 2 tahun di Kaisaria, bawa ke Roma lagi 2 tahun di sana dan sebagainya. Jadi perjalanannya tidak seperti yang dia rindukan, dia mau aku rela mati di Yerusalem gitu. Nah, begitu. Jadi ada ketidaksempurnaan lah katakan dalam akhir kehidupan Paulus, ya. Dan setelah itu memang Lukas tidak menulis lagi pergerakan Paulus setelah dia di Roma 2 tahun itu dia di penjara. Tapi sebenarnya kalau nanti kalau ada waktu kita meneliti itu, sebenarnya Paulus keluar dari pemenjaraan pertama di Roma itu. Bahkan dia bergerak melayani di Pulau Kreta, ya. Dia ini tulisan-tulisan ini dari 1-2 Timotius dengan Titus itu kelihatan bahwa gerakan Paulus itu tidak seperti yang di Kisah Para Rasul. Jadi Paulus keluar lagi, melayani lagi, baru sekitar tahun 67 dia kembali di penjara di Roma yang kedua kali. Ya. Beda sekali, penjara yang pertama tuh Paulus agak bebas dia. Tapi penjara yang kedua dia udah tidak bebas dan dia sudah mati martir akhirnya di bawah Kaisar Nero. Jadi intinya Paulus tidak sempurna, ya. Paulus tidak sempurna menjalani akhir kehidupannya. Karena dia gagal mendengarkan bisikan roh itu. Ya, jadi itulah sebabnya. Tapi tetap Paulus mendapat kasih karunia untuk bisa melihat kondisi akhirnya itu sebagai yang diucapkannya itu. Aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, dan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Itu kondisi ya. Karena gini, Paulus kan belum mati. Waktu dia bilang aku mencapai garis akhir, dia belum mati. Jadi dia masih hidup. Entah berapa lama lagi kita tidak tahu. Tapi yang penting dia masih hidup. Jadi tapi sebelum itu dia sudah tahu, aku sudah mencapai suatu kondisi kalau saya melihatnya itu. Kondisi bahwa aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Walaupun dia belum terakhir mati ya. Dia sudah tahu di sini. Dia mendapat kasih karunia. Kalau ini yang mau saya sebagai penutup saya mau sampaikan ini. Saya yakin umat pilihan Tuhan mendapat kasih karunia untuk mengetahui akhir hidupnya itu. Nah, saya ulangi lagi ya. Saya yakin Bapak Saudara, kita sebagai umat pilihan Tuhan mendapat kasih karunia juga untuk mengetahui akhir kehidupan kita. Sehingga kita dalam perjuangan ini, dalam proses ini, kita mulai dari akhir. Kira-kira begitu ya. Kita sudah tahu akhir hidup kita. Entah akhirnya hidup, Watchman ini pernah bilang, akhir hidup kita itu kalau enggak mati martir, dia bilangnya sih keterangkatan. Dan dia masih punya konsep seperti itu. Akhirnya dia mati martir karena dia 20 tahun di penjara komunis itu, di akhirnya dia meninggal. Jadi kita mulai dari akhir. Jadi mendapat kasih karunia untuk tahu akhir hidupku itu aku tidak akan mengalami katakan kegagalan yang memal atau model Gideon lah, Saul lah, Jerobeam bin Nebat gitu mati malah ninggalin masalah dan problem dan sebagainya bagi keluarga, anak cucu. Enggak gitu ya. Mendapat kasih karunia untuk akhirnya kita bisa mengucapkannya. Barangkali sekarang atau barangkali nantilah ya, pendeknya kita bisa mengucapkan seperti Paulus sebelum mati. Kita sudah bisa mengucapkannya karena kita mendapat kasih karunia itu.
kita mengucapkan, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Oleh kasih karunia Tuhan, aku mengakhiri pertandingan yang baik. Kira-kira begitu. Wah, ini damai sejahtera sekali, Bapak Saudara. Ini kasih karunia yang banyak orang kasih karunia dalam proses kehidupan. Iya betul, itu juga. Tapi kasih karunia di akhir kehidupan ini, waduh, itu sangat penting sekali kalau menurut saya. Karena, ya, istilah apa ya, buku itu lah, buku apa tuh, 7 Habits apa highly effective people itu siapa tuh, Covey ya, itu dia bilang ada satu bab itu mulai dari akhir. Perjuangan itu harus mulai dari akhir, sama seperti insinyur atau arsitek, dia memulai dari akhir, segalanya udah selesai dulu, barulah dia mulai letakkan batu pertama terus berjalan. Kita tetap dalam proses ini, karena Tuhan kita kan Tuhan proses, berjalan kita. Tapi kita tahu akhir hidup kita. Happy ending lah, kira-kira begitu ya. Sebelum kita mati, nanti, bahkan saat ini kalau sudah kita dapat kasih karunia itu, kita bisa berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Nanti aku akan mencapai juga kondisi itu. Kondisi di mana aku sudah mencapai garis akhir, memelihara iman, mengakhiri pertandingan yang baik. Bahkan setelah itu aku akan mendapatkan mahkota. Ini kasih karunia semuanya ya, karena kita kan belum jalani. Siapa yang tahu di depan kita? Tapi kalau memang kita beriman dan percaya dapat kasih karunia itu, kita lihat, oh, puji Tuhan, Tuhan sudah merancang bagiku akhir hidupku yang happy ending lah, kira-kira begitu, akhir hidup kita. Percaya ya Bapak Ibu Saudara ya, Tuhan sudah sebenarnya menetapkan itu, sehingga ya kita mendapat kasih karunia untuk melihat ke depan ya. Kalau istilah kerennya itu visi itu melihat akan jadi apa kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi ke depan gitu. Ya, ini akan sangat membebaskan sekali ya. Kehidupan kita akan sangat-sangat menyenangkan. Kita mampu menghadapi tantangan saat ini. Ya, karena kita tahu kok akhirnya nanti bagus kok. Ya, tenang aja lah. Ya. Sekarang ini boleh aja badai datang kiri kanan, depan belakang, atas bawah, apa terserah. Ya, tapi saya tahu akhir hidupku. Ya, seperti Paulus lah, aku akan mengakhiri pertandingan yang baik ya dan sebagainya. Puji Tuhan lah ya, ini satu pelajaran mengenai akhir hidup ya. Jadi sekali lagi, kehidupan kita sebagai penutup ini ya, kesimpulan, kehidupan kita itu kalau saya analogikan dengan pertandingan lari, kita lebih cocok pertandingan maraton. Saudara tahu ya, maraton itu lari 10 kilo misalnya, barangkali 12 kilo. Dan kalau mereka yang lari maraton tuh kalau startnya, mulainya itu ndak dijejer gini, kayak sprint. Kalau sprint yang 100 meter, oh itu berjajar begini dan tembakan itu, dan bahkan banyak yang curi-curi start. Kenapa? Karena start itu sangat penting ketika pertandingan sprint yang cuma 100 meter itu. 1-2 detik aja itu sangat berpengaruh. Tapi kalau maraton startnya itu kadang-kadang sore aja, kalau dia bergerombol, sudah kalau kamu mau di depan silakan aja, karena nggak menentukan itu. Ya silakan ya. Tapi kestabilan, kekuatan, ketahanan dan sebagainya itu yang sangat menentukan nanti finishnya akhirnya. Jadi pertandingan kita bukan nggak penting startnya, kehidupan rohani kita bukan nggak penting, tapi tidak sepenting yang sprint itulah. Kehidupan kita, ada orang yang memulai perjalanan hidupnya biasa-biasa aja, kehidupan rohani ya doa-doa, baca kitab, jadi melayani gini biasa aja. Tapi justru dia bisa bertahan sampai akhir. Saya punya banyak teman, dulu teman kuliah saya tuh, waduh, yang pertama yang semangatnya tuh minta ampun gini-gini, ya ujung-ujungnya banyak yang akhirnya tersandung karena uang, jabatan apa semua, udah gayanya pun sudah beda. Saya pernah ketemu sudah 20 tahun, 25 tahun lagi ketemu, kami ada reuni soal. Saya lihat ini kayaknya udah beda nih. Udah nggak cinta Tuhan lagi, kayaknya cinta dunia nih, udah cinta uang, cinta jabatan. Awalnya startnya bagus, ujungnya kayaknya nggak happy ending nih. Nah itu ya.
Jadi kesimpulannya pertandingan kehidupan kita itu maraton. Bukan nggak penting start, tapi yang penting ini endingnya ini. Dan ini ya kali. Ending kita ini kalau kita imani akhir kehidupan kita akan sangat memotivasi kita untuk tetap berjalan dengan stabil. Nah itulah ya. Kita kalau ditimpa masalah dalam kehidupan ini, tenang aja lah. Saya udah tahu kok akhir hidup saya, gitu loh. Mantap sekali ya. Haleluya.